saya akan memaparkan pekerjaan dari kelompok kami. Langsung saja kita akan memaparkannya. Pengertian jurnalistik. Jurnalistik yaitu sebuah proses atau ilmu dalam pengumpulan penulisan, penyutingan, dan publikasi berita. Jurnalistik disebut juga dengan kewartawanan. Kewartawanan ini adalah orang yang bertugas untuk menggali informasi yang nantinya akan disampaikan kepada media, dan media lagi akan menyampaikan kepada khalayak yang banyak. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang artinya catatan harian atau catatan tentang peristiwa sehari-hari, atau dimaknai juga dengan surat kabar. Nah, surat kabar ini merupakan salah satu media cetak yang digunakan oleh berbagai media untuk menyampaikan informasi. Perkenalkan, nama saya Astika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aprenus Dodi yang sejarah jurnalistik. Perkembangan jurnalistik di Indonesia berawal dari Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia juga memakai kewartawanan untuk alat pejuang. Pada era tersebut antara lain Bintang Timur, Java Bode, Bintang Barat, Medan Prijaji terbit. Di masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, yang dimana setiap orang dilarang, namun pada akhirnya terdapat 5 media yang diperoleh izin terbit, antara lain Sinar Baru, Asia Raya, Suara Asia, Taja, dan Sinar Matahari. Selepas kemerdekaan Indonesia yang membawa keuntungan untuk kewartawanan, pemerintah Indonesia memanfaatkan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Francisca Fitriani. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Astika, di mana tadi Astika sudah menjelaskan bagian sejarah jurnalistik. Nah, yang pertama, jurnalistik di Eropa. Di Jerman, terbit surat kabar pertama dengan bernama Avisa, Relation Order Zeitung pada tahun 1609. 9 tahun kemudian, surat kabar tertua bernama Courrier Italian and Deutschland terbit di Belanda. Pada tahun 1662, Courant of General New terbit di Inggris. Kemudian pada zaman yang kedua, zaman penjajahan di Indonesia, jurnalistik pers mulai dikenal pada tahun 1744. Ketika sebuah surat kabar bernama Bataviasi Noveles diterbitkan dengan penguasaan orang-orang Belanda. Pada abad ke-20, Medan Prijaji sebagai surat kabar pertama milik bangsa Indonesia terbit di Bandung. Medan Prijaji dimiliki dan dikelola oleh Tirto Hadisurjo alias Raden Mas Joko Mono. Sekian penjelasan dari saya, dan saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Mayang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bentuk dan ruang lingkup jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik sebagai media cetak. Jurnalistik sebagai media cetak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor verbal dan visual. Verbal sangat menekankan pada kemampuan kita memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual menunjukkan pada kemampuan kita dalam menata, menempatkan, mendesain, tata letak atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan. Materi berita yang ingin kita sampaikan kepada pembaca memang merupakan hal yang sangat penting. Namun, bila berita tersebut tidak ditempatkan dengan baik, dampaknya akan kurang berarti. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh bagian desain visual, tata letak atau perwajahan.
Yang kedua, jurnalistik media elektronik auditif, yaitu jurnalistik media elektronik auditif atau jurnalistik radio, siaran lebih banyak dipengaruhi media verbal, teknologi fisikal verbal. Verbal berhubungan dengan kemampuan menyusun kata, kalimat, dan paragraf secara efektif dan komunikatif. Teknologi berkaitan dengan teknologi yang memungkinkan daya pancar radio dapat ditangkap dengan jelas dan jernih oleh pesawat. Radio penerima fisikal erat kaitannya dengan tingkat kesehatan fisik. Yang ketiga, jurnalistik sebagai media elektronik audiovisual. Jurnalistik media elektronik audiovisual atau jurnalistik televisi siaran merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologi, dan dimensi dramatikal. Verbal berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara singkat, padat, efektif, dan visual. Lebih banyak menekankan pada bahasa dan gambar yang tajam, jelas, hidup, dan memikat. Sedangkan teknologi berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan, serta diterima oleh pesawat, televisi penerima di rumah-rumah. Dramatikal berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatik yang dihasilkan oleh rangkaian gambar-gambar yang dihasilkan secara stimulan. Aspek dramatik televisi inilah yang tidak dipunyai media massa radio dan surat kabar. Selamat siang semuanya, saya Pardi Sanjaya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnalistik. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik atau jurnalistik adalah bidang kerja jurnalistik, mulai dari sumber kaya jurnalistik, berita sampai pada penjelasan masalah hangat. Ruang lingkup jurnalistik ini dapat berlaku baik untuk jurnalistik cetak maupun elektronik, termasuk di dalam jurnalistik penyiaran radio dan televisi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Putri. Di sini saya akan menjelaskan dengan demikian ruang lingkup ilmu jurnalistik meliputi 1. Konsep dasar jurnalistik yang meliputi definisi konsep, fungsi, dan historisitas jurnalistik. Maksudnya yaitu definisi jurnalistik sangat banyak, namun pada hakikatnya sama. Istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Fungsinya yaitu pemberi informasi, pemberi hiburan, pemberi kontrol, dan pendidik masyarakat. Sedangkan yang kedua, ragam dan karakter jurnalistik yang berisikan bentuk jurnalistik secara aplikasi yang disesuaikan dengan aplikasi yang media dan tren jurnalistik. Maksudnya yaitu di mana media massa, generasi setelah media cetak, dan di mana media massa, periodik, cetak maupun elektronik memiliki sifat yang disyaratkan sebagaimana layaknya sebuah media massa. Pada yang ketiga yaitu profesi jurnalis dan kelembagaan. Untuk menjadi profesional, maka perlu melalui klasifikasi yang sudah ditentukan oleh masing-masing bidang dan kelembagaan di mana mencakup keseluruhan proses kebijakan publik serta dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan yang keempat yaitu jurnalistik aplikasi yang berisikan sumber karya jurnalistik, bahasa, teknik jurnalistik,
dan ragam karya jurnalistik. Maksudnya yaitu karya jurnalistik adalah peristiwa atau events atau pendapat yang dimaksud opini yang mengandung nilai. Berita sumber karya jurnalistik disebut peristiwa atau fakta dan pendapat. Sedangkan bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik atau dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi pengantar memberikan yang biasa digunakan media cetak dan elektronik. Dan untuk yang ragam karya jurnalistik yaitu berbagai cara yang bisa dilakukan oleh seorang jurnalis dalam penyampaikan pesan kepada layaknya. Untuk poin yang kelima, spirit, moralitas, aktivitas jurnalistik yang tercermin dalam etika jurnalistik. Maksudnya yaitu berbicara tentang esensi yang sendirinya selalu dikaitkan dengan alam sekitar dan kepentingan orang banyak. Saya akan menjelaskan mengenai produk jurnalistik. Yang pertama, produk jurnalistik adalah surat kabar, tabloid, majalah, buletin, atau berkala lainnya seperti radio, televisi, dan media massa online internet. Baik, pada kehidupan kita saat ini, kita banyak sekali menggunakan media jurnalistik. Contohnya seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp yang merupakan produk dari jurnalistik yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman atau kita mendapatkan informasi dari media tersebut. Yang kedua, surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin dapat digolongkan pada 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu berita atau penyampaian informasi. Yang kedua, opini. Opini merupakan pendapat dari pihak lain atau dari seseorang. Dan 3, iklan. Iklan ini biasa digunakan oleh pengusaha untuk memperkenalkan produk-produknya. Yang ketiga, dari ketiga kelompok besar itu, hanya berita dan opini saja yang disebut produk jurnalistik, dan iklan bukanlah produk jurnalistik. Yang keempat, kelompok berita atau news meliputi antara lain berita langsung atau track news, berita menyeluruh atau komprehensif, berita mendalam atau deep news, pelaporan mendalam atau depth reporting, berita penyelidikan atau investigative news, berita khas bercerita, feature news, berita gambar atau foto news. Sifat berita adalah objektif atau bersifat nyata. Yang kelima, kelompok opini atau view meliputi tajuk, rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, esai, dan surat pembaca. Sifat opini adalah subjektif. Mengapa sifat opini adalah subjektif? Karena opini merupakan pendapat seseorang yang didapat melalui pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Itulah mengapa sifat opini adalah subjektif. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Apranus Dodi, yaitu fungsi utama pers. 5 fungsi utama pers yang ditemukan di setiap negara demokrasi, yaitu yang pertama informasi, yang kedua edukasi, yang ketiga koreksi, yang keempat rekreasi, yang kelima mediasi. Karakteristik pers terdapat 5, yaitu prioritas,
publisitas, akualitas, universalitas, objektivitas. Sedangkan developers dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, pers berkualitas, yang kedua, pers populer, yang ketiga, pers kuning. Sedangkan prinsip kerja pers bisa terdiri dengan sangat baik apabila tertumpu pada 3 pilar, yaitu pertama, idealisme, komersialisme, profesionalisme. Nah, baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa jurnalistik dan komunikasi, di mana hubungan komunikasi dan bahasa jurnalistik dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses komunikasi adalah proses penyampaian isi pernyataan dari komunikator manusia ke komunikan manusia. Kemudian yang kedua, dalam proses komunikasi yang terpenting adalah proses penyampaian isi, di mana saat kita berkomunikasi harus sesuai dengan isi yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, pernyataan IP. Dalam proses penyampaian, IP lah yang akan mencerminkan motif. Kemudian yang keempat, komunikator akan menentukan umpan balik dari komunikan. Kemudian di sini isi pernyataan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, suara, di mana suara saat kita berkomunikasi harus menggunakan ucapan atau intonasi yang bagus dan sesuai dengan jarak kita dengan orang lain. Kemudian gerak, di mana saat kita berkomunikasi kita harus bisa menggunakan ekspresi wajah atau menggunakan bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga, bahasa buku, majalah, koran, atau tulisan. Terima kasih. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa jurnalistik. Yang pertama, sederhana. Sederhana selalu memilih kata atau kalimat yang mudah dimengerti oleh sebagian besar pembaca. Yang kedua, singkat. Langsung menuju kepada pokok masalah atau pembahasan. Bahasa jurnalistik dilarang bertele-tele, tidak berputar-putar, dan tidak menyulitkan pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan. Yang ketiga, padat. Bahasa jurnalistik harus syarat informasi. Artinya, setiap kalimat dan paragraf memuat banyak informasi penting dan menarik, serta layak untuk disajikan kepada pembaca. Keempat, lugas. Tegas, tidak ambisius, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Yang kelima, harus jelas, mudah dipahami atau ditangkap, maksudnya tidak baur, atau dengan kata lain, jelas susunannya. Kalimat sesuai dengan kaidah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selamat siang semuanya, saya Freddy Sanjaya. Saya dari kelompok 3 ingin membahas tentang jurnalistik. Di sini saya akan membahas tentang contoh kata dan kalimat dalam bahasa jurnalistik. Merujuk pada prinsip bahasa jurnalistik, yaitu singkat, padat, lugus, sederhana, lancar, jelas, dan menarik. Untuk itu dibuat ketentuan dalam bahasa jurnalistik, antara lain: 1. Penggunaan kata harus ekonomis, contohnya melakukan pencurian sama dengan mencuri. Mengajukan saran sama dengan menyarankan. 2. Disarankan menggunakan kalimat aktif, contohnya pemerintah mengatakan harga bahan bakar minyak atau BBM akan naik. Itu adalah kalimat aktif. Selanjutnya,
harga bahan bakar minyak akan dinaikkan. Itu adalah kalimat pasif. Sekian dan terima kasih. Berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Para pakar jurnalistik menjelaskan, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, disiarkan radio, dan ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Maksudnya yaitu, berita biasanya berkenan dengan orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah berita yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang dilaporkan. Jadi, tidak ada satu pengertian khusus tentang berita yang bisa diterima secara umum. Berita juga sesuatu yang termasuk yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Sebuah surat kabar berbeda dari tipe publikasi lain karena kesegeraannya, karakteristiknya, headline-nya, dan keanekaragamannya. Liputan yang menyangkut berbagai topik, isu, dan peristiwa.